Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak Ibnu Hasan Bisri, SPD, yang mengampu mata pelajaran matematika. Nah, pada materi pertama ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini pernah diajarin di kelas 6 SD atau MI sederajat. Di kelas 7 ini Bapak akan memperdalam lagi ilmu bilangan bulat dari SD atau MI sederajat tersebut. Nah, untuk lebih jelas lagi atau untuk lebih paham, kita harus berkenalan dengan bilangan bulat. Sehingga kita akan bertanya pertama seperti ini, apa itu bilangan bulat? Kayak gimana sih bilangan bulat tuh? Isinya apa aja bilangan bulat tuh? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan negatif. Diberi tanda dengan simbol Z besar. Awas, simbol ini menggunakan Z besar, tidak boleh menggunakan simbol Z kecil. Jadi maksudnya seperti apa bilangan bulat ini? Nah, bilangan bulat ini terdiri dari bilangan asli. Pertama, bilangan asli itu adalah bilangan yang mulai dari angka 1 sampai dengan seterusnya mengikuti pola sebelumnya. Kayak gimana contohnya? 1, kemudian 2, kemudian 3. Lihat polanya. 1 ke 2 itu bertambah 1 angka. 2 ke 3 bertambah 1 angka. 3 ke 4 bertambah 1 angka. Nah, sampai dengan seterusnya mengikuti pola sebelumnya. Jadi baris angka ini ditambah 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Tidak ada batasannya kecuali kita batasi angkanya. Kemudian ada bilangan cacah juga di bilangan bulat tuh. Bilangan cacah adalah bilangan yang mulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya mengikuti pola sebelumnya. Kemudian ada bilangan negatif. Nah, 3 bilangan tersebut bila digabungkan menjadi bilangan bulat, maka isi angka dalam bilangan bulat adalah bilangan negatif terkecil, entah itu berapa ya, dari negatif terkecil sampai dengan bilangan asli dan cacah terbesar atau sering kita bilang positif. Nah, ini lagi, jadi bilangan bulat isinya adalah bilangan dari negatif terkecil hingga dengan positif terbesar. Agar lebih paham, berikut ini contoh soalnya. Nah, yang mudah ini sebenarnya perkalian dan pembagian. Justru penjumlahan dan pengurangan itu lebih sulit daripada perkalian dan pembagian. Kita lihat ya. Kita mulai dari perkalian dan pembagian dulu. Untuk perkalian dan pembagian, simple aja. Syaratnya, kalau tandanya sama, jawabannya pasti positif. Sedangkan jika tandanya berbeda, jawabannya pasti negatif. Contoh nih, 3 kali 7, tanda sama-sama positif kan? Berarti jawabannya pasti positif. Positif 21. Next, minus 3 dikali minus 7, tandanya juga sama-sama negatif.
Karena tandanya sama, jawaban kita harus positif, berarti 21. Next, 3 dikali minus 7. Nah, ini kan tandanya beda nih, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau tandanya beda, kita tulis dulu aja negatif, pasti minus jawabannya. Terus kaliin deh, 3 kali 7, 21. Jadi 3 dikali minus 7 adalah minus 21. Lanjut lagi, 18 dibagi 2, tandanya sama-sama positif, tinggal bagi aja, berarti 9. Minus 18 dibagi minus 2, kan sama-sama negatif, berarti jawabannya positif juga, positif 9. Minus 18 dibagi 2, tandanya beda, salah satunya ada yang negatif, salah satunya ada yang positif. Berarti kalau tanda beda, jawabannya pasti min. Min dari 9. Gampang kan untuk yang ini? Nah, kalau udah, baru kita masuk ke yang agak sulit, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Pertama, kita mulai dari penjumlahan dulu. Untuk penjumlahan nih ya, kalau tandanya sama, jumlahkan aja. Terus hasil akhirnya nanti tandanya mengikuti soalnya. Contoh, 3 ditambah 7, dua-duanya kan positif, tinggal tambahin aja 10. Tandanya ya positif, karena dua-duanya tadi positif. Sekarang, minus 3 ditambah minus 7, tandanya kan sama nih. Nah, angkanya tambahin aja, 3 tambah 7 berapa? 10. Tapi karena tandanya dua-duanya negatif, berarti jawaban kita negatif. Next, untuk penjumlahan ya, ini masih penjumlahan. Kalau tandanya berbeda, maka angka-angkanya tadi kurangin aja. Tapi nanti hasil akhirnya tandanya mengikuti angka yang besar. Contoh, minus 4 ditambah 6, ini kan tandanya berbeda, yang satu minus, yang satu positif. Nah, caranya kurangkan dulu aja angkanya, tapi abaikan tandanya dulu ya. Yang penting angkanya dikurangin. Berarti 6 sama 4 kurangin, berarti kan 2. Nah, sekarang lihat angka yang besar kan yang mana? Yang 6 kan? Karena angka yang besar itu 6 dan dia positif, berarti jawaban kita pasti positif. Next, 4 ditambah minus 6, tandanya juga beda kan? Berarti angkanya nanti kita kurangkan aja. 4 sama 6 itu kalau dikurangkan atau selisihnya itu kan 2. Nah, lihat angka yang besar. Angka yang besar kan antara 4 dan 6, itu kan 6. Nah, angka 6 ini negatif atau minus, berarti jawaban akhirnya nanti harus minus 2 gitu. Bisa dipahami? Next, sekarang untuk pengurangan. Nah, kalau kurang, ubah jadi tambah. Contoh, 7 dikurang 10, ini kan kurang. Nah, kurangnya ini ganti aja jadi tambah, tapi 10-nya jadi minus. Jadi angka setelah tanda kurang ini ubah jadi minus. Berarti 7 kurang 10 diubah jadi 7 ditambah minus 10. Nah, ini kan sama nih sama tipe yang tadi. Ini penjumlahan tapi tandanya beda. Berarti cari selisihnya. 7 sama 10 selisihnya kan 3. Nah, lihat angka yang besar kan 10. Nah, 10 itu minus, berarti jawaban kita minus 3. Bisa dipahami ya? Lanjut, yang terakhir. Kalau ada kurang ketemu minus, langsung ubah aja jadi tambah. Contoh, 3 dikurang minus 6, ubah aja langsung jadi 3 ditambah 6. Gampang kan? 3 tambah 6 ya 9. Udah gitu aja. Nah, ini semua akan jauh lebih mudah kalau dipahami jika kalian mengulanginya lagi, latihan lagi. Makin sering latihan, ini semua makin lancar dan kalian pasti makin cepat ngitungnya. Pasti benar juga. Gitu ya. Oke, jika kalian suka video ini, silahkan klik like dan share kepada teman-teman kalian juga yang membutuhkan. Dan bagi kalian yang belum, silahkan klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Pak Beni. Terima kasih sudah menonton. Ciao.